Assalamualaikum. Hai, tetap semangat ya. Kali ini kita akan membahas tentang monohibrid intermediate bersama saya dengan Bu Eka. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu bagaimana sih caranya kita mengaplikasikan persilangan monohibrid intermediate. Yuk simak. Persilangan monohibrid intermediate adalah persilangan dua individu sejenis yang memperhatikan satu sifat beda dengan gen intermediate. Maksudnya, monohibrid intermediate yaitu persilangan masing-masing individu hanya memiliki satu sifat yang salah satu sifatnya akan diturunkan dengan individu baru. Yuk kita simak penjelasannya. Monohibrid intermediate kita buat garis terlebih dahulu ya, lalu kita sebelum mulai kita buat istilah dulu, istilah yang terdapat pada persilangan. Yang pertama ada parental. Parental kita singkat dengan huruf P, yaitu dia induk. Kemudian ada filial. Filial itu kita singkat dengan F, dia adalah keturunan. Kemudian ada lagi namanya gamet. Gamet ialah jenis kelamin. Nah, ini yang nanti muncul di persilangan. Kemudian sebelum ke sini kita mau coba nentuin jenis kelamin. Misalkan nih kita punya bunga mawar merah misalkan. Kita mau kasih simbol dengan yang dominan. Dominan itu yang menang biasanya dia dengan huruf besar. Kita misal kasih M besar, M besar. Berapa gametnya? Gametnya yaitu berarti M besar dan M besar. Bisa kita tulis M besar saja, itu boleh, berarti dia ada satu. Kalau misalkan kita kasih simbol dengan M besar dan M kecil, berarti dia ada 2 M besar dan M kecil. Gametnya juga sama, ada 2 M besar. Maaf, kita hapus dulu ya. Jadi ada M besar dan M kecil, jadi ada 2 di sini. Ini boleh 2, boleh 1. Nah, kita coba monohibrid intermediate. Nah, kita mau coba di sini monohibrid intermediate, berarti induknya yaitu dia sama-sama intermediate. Misalkan tadi kan merah kita kasih simbol M besar M besar, karena dia intermediate berarti M besar dan M kecil, jadi induknya sama-sama intermediate. Setengah-setengah atau sifatnya saling separuh-separuh. Kemudian kita tulis di sini merah, kita silang dengan merah. Nah, karena intermediate berarti di sini M besar dan M kecil disilang dengan M besar dan M kecil. Nah, kita menentuin gametnya nih. Gametnya dari masing-masingnya berarti ini M besar dan M kecil, ini disilang juga M besar dan M kecil. Nah, masing-masing itu di sini dia ada 2, ini juga ada 2. Kalau masing-masing individunya mempunyai 2 gamet, itu harus menggunakan tabel ya, jadi harus menggunakan tabel. Kita mau buat tabelnya nih, mau buat tabel.
Nah, mau buat tabel, jadi nanti kita tentuin jenis kelamin laki-laki, yang perempuan, atau yang jantan dan betina. Nah, ini kita tulis, kita buat tabelnya dulu. Nah, ini ada kelamin jantan dan kelamin betina. Kita tulis di sini M besar dan M kecil. Ini juga sama, M besar dan M kecil. Nah, kita silang nih. Kita silang di sini. Ini disilang ke sini. Kita tulis di sini 1. Ini disilang ke sini, ini 2. Ini silang ke sini, ini 3. Lalu ini ke sini 4. Nah, kita masukin M besar disilang dengan M besar, yaitu M besar dan M besar. M besar disilang dengan M kecil, yaitu M besar dan M kecil. Ini M kecil disilang dengan M besar. Walaupun awal di sini M kecil, tetap awalnya harus ditulis dengan huruf besar, M besar dan M kecil. Ini M kecil dengan M kecil, maka M kecil, M kecil. Nah, kita udah dapet nih filial atau keturunannya. Keturunannya yaitu M besar, lalu M besar, M kecil, lalu M besar, M kecil, dan M kecil. Karena di sini ada istilah intermediate, berarti ini ada pemisahan nih. Di sini ada pemisahannya. Nah, berarti kita mau nentuin genotipnya dulu. Genotip atau sifat yang tak tampak biasanya dengan istilah simbol. Ini simbol. Nah, kita tulis di sini genotipnya M besar banding M besar M kecil banding M kecil. M besar ada berapa nih? 1. M kecilnya ada 1, 2, berarti 2. M kecilnya 1. Jadi perbandingannya 1 banding 2 banding 1. Kemudian fenotip. Fenotip itu adalah sifat yang tampak. Nah, sifat yang tampak tadi merah, simbolnya M besar ya. Nah, ini karena intermediate, berarti yang setengah-setengah ini kita kasih simbol warna yang lain. Misalkan ini merah muda, ini putih. Jadi merah banding merah muda, nah, banding putih. Jadi 1 banding 2 banding 1. Ya. Sekian, kita dapat hasilnya, genotipnya, dan fenotip. Semoga bermanfaat. Terima kasih.